properti itu bisa menjadi liability atau beban, bisa juga menjadi investasi atau aset yang menghasilkan. Semua tergantung dari bagaimana kita mengelola properti tersebut. Kalau properti yang kita gunakan sehari-hari, rumah kita, itu sebenarnya bukanlah investasi, tapi itu merupakan suatu beban, karena tiap bulan dari rumah kita biasanya kita pakai aja itu tidak menghasilkan buat kita, tapi tiap bulan kita harus bayar beban listrik, beban air, dan segala macamnya. Jadi rumah yang kita tinggal itu sebenarnya bukan investasi, tapi adalah liability, beban. Nah, jadi properti bagaimanakah yang bisa disebut sebagai properti investasi? Ya, itu properti yang justru bisa menghasilkan uang untuk kita. Jadi misalkan properti ruko, rukonya bisa disewakan, atau misalkan properti itu bisa dibuat untuk kos-kosan, atau dibuat untuk hotel, atau dibuat tempat usaha. Yang jelas justru dari properti itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Itulah baru disebut sebagai properti investasi. Nah, akan sangat bagus sekali jika properti itu misalkan kita beli secara kredit, dan dari hasil usaha di atas properti itu bisa membayarkan kreditnya tiap bulan. Nah, properti-properti seperti itu yang seharusnya layak untuk diinvestasikan. Misalkan saja contoh simpelnya, ada suatu properti yang harganya 1 miliar dan kita coba kreditkan ke bank 10 tahun, dan tiap bulannya kita harus bayar sekitar 10 jutaan. Nah, kalau misalkan di atas properti itu bisa kita bangun untuk kos-kosan, dan tiap bulannya bisa menghasilkan, anggap saja ada 15 kamar, dan satu kamar kita koskan 1 juta, sudah menghasilkan 15 juta per bulan, dan itu berarti bisa menutupin biaya kreditnya dan menutupi biaya operasional. Nah, kos-kosan seperti itulah yang saya maksud sebagai kos yang bisa dijadikan investasi. Nah, selain dia bisa membayar kreditnya sendiri tiap bulan, nah ada juga kenaikan dari nilai asetnya tersebut. Setelah 10 tahun kemudian asetnya bukan 1 miliar lagi tentunya. Nah, itulah yang disebut properti yang layak untuk investasi. Nah, balik lagi bagaimana cara kita mengelola properti tersebut sehingga bisa menghasilkan untuk kita. Seperti contohnya, properti ini seharusnya sangat strategis sekali untuk dijadikan kos karena berada di daerah Universitas Jambi, tapi karena tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan. Kalau saja ini bisa dikelola dengan baik, tentunya akan sangat menghasilkan. Di sana banyak sekali kos-kos yang sangat tidak terawat, padahal sebenarnya sangat banyak sekali mahasiswa yang membutuhkan kos di sana. Jadi jika Anda berminat untuk mengelola properti ini, silakan bisa hubungin saya. Kita belajar berinvestasi di properti ini. Review rumah Valencia Blok H49 H50, bekas kos. Satu rumahnya ada 4 kamar. Ini kamar depan agak gede, ini kamar depannya nggak besar. Belakangnya udah dikasih plafon. Di belakang ada 3 kamar. Ini kamar depan tembus ke belakang. Kamar belakang ada 3 kamar, 1, 2, 3. WC-nya di belakang. Sama sebelahnya juga seperti itu. Tapi dulu bekas kos cowok, benar-benar tidak terawat. Nih, kuncinya apa udah bisa dibuka ya. Nih ukuran kamarnya, kamar kos-kosan kosong, kurang lebih semua kamarnya mungkin seperti itu ukurannya. Ini di seberang yang tadi H4950, ini I2324.
kondisinya kurang lebih juga sama seperti tadi. Ada 2 rumah. Sepertinya terkunci di dalam, nggak bisa masuk. Ini kurang lebih sih dalamnya. Cuman ini tengahnya nggak ada kasih awning di dalam. Kondisinya kurang lebih masih